Satu hari saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk, yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa, yang sholat dioperasi badannya gak terasa, gak perlu bius, cukup dengan sholat dari khusyuknya sholat mereka. Saya ceritakan kisah-kisah indah tentang kehusyuan sholat. Mic saya direbut sama Hubaba Bahia. La ya Halim muskida, nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Ini ada jamaah di depan saya. Tapi ya itulah enaknya jadi guru ngajar di depan gurunya. Ya, kalau ada salah-salahnya langsung ditegur. Nah, sekarang nggak ada guru saya nih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan sesuatu yang salah, karena memang sudah, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan guru-guru kami ya. Jadi insya Allah keakuratannya teruji lah. Sehingga sekalian, Hubaba Bahia rebut mic saya, kemudian beliau bilang nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Haula kata beliau, yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang lain itu, mereka Halimah. Jangan kamu anggap satu hari kita bisa sholat rumah kita kebakaran kita nggak terasa. Jangan pernah harap satu hari kita dioperasi terus kita bilang sama dokternya nggak usah pakai obat bius, saya akan sholat aja. Kejauhan nak kamu bahasnya. Andai sholat itu tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang berada di tangga yang paling tinggi. Sementara kita nih, andai tangganya nih 100, kita nih di tangga bawah nih. Dari tangga 2 naik tangga 3, naik tangga 4, merosot lagi. Sholat kita masih yang nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget. Betul. Itu tuh kayak gitu. Giliran lagi sholat bising banget. Ustazah kok tahu? Saya juga gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kata Hubabah itu suatu hal yang kejauhan kamu Halimah bahasnya. Terus saya bilang, Hubabah kalau kayak gitu kan kita kan perlu mendekat kepada Allah nih. Sementara kita nggak bisa mendekat kepada Allah lewat jalur sholat khusyuk, gimana cara kita mendekat kepada Allah? Beliau bilang mereka memang bisa mendekat kepada Allah, tapi kita enggak. Mendekat kepada Allah lewat sholat khusyuk, kita enggak. Kita sholat Halimah, jangan tinggal sholat. Kita sholat kita kerjain. Akan tetapi berharap kita dekat dengan Allah karena sholat kita yang masih bising berisik itu enggak. Bukan lewat jalur situ kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai murid saya pun bertanya, kalau begitu lewat jalur yang mana Hubabah? Dan Hubabah mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad, ada di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad, Allah menyampaikan tentangnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, hingga aku sejajarkan namamu bersama dengan namaku, aku sandingkan namamu dengan namaku di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy ataupun di pintu-pintu surga. Kita punya nabi, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia paling diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang oleh Allah dipegangkan padanya kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kata Hubaba Bahia, Nabi Muhammad Halimah kita punya
berada di tingkat tertinggi kedekatan seorang manusia kepada Allah Tuhannya. Kamu hanya perlu memanggil-manggil beliau. Panggil terus, panggil terus. Sebab cinta kepadanya tak ada yang tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang mengecewakan. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan berbuah dengan rasa manis dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti kita punya Nabi Muhammad. Ini adalah yang paling mungkin untuk kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada Allah. Saya tanya lagi, bagaimana cara saya memanggil Rasulullah Bapak? Dengan banyak sholawat-kah? Dengan sering ucap salam-kah? Dengan sebanyak mungkin berziarah ke Madinah-kah? Atau menghadiri majelis maulid-kah? Hubabah tersenyum, kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir deras air mata kerinduan padanya? Bukankah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu ingat lihat apapun mengingat dia? Bukankah kamu pernah menjadi seseorang yang ada banyak dia dalam pikiranmu? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kamu tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Saat itu kamu sama saja dengan memanggil-manggil Rasulullah. Nanti Nabi Muhammadnya akan kesian padamu. Beliau akan turun, membukakan pintu dan memapahmu. Dibawanya kamu hingga puncak. Dibawanya kamu mendekat kepada Allah Subhanahu